Assalamualaikum guys. Jadi di episode Oh Ya Cerita episode 14 ini kita bakalan dengerin cerita dari Kanurul ya. Jadi Kanurul ini dia adalah dulunya au pair, sekarang sedang ikut program BFD. Jadi nanti di episode kali ini kita akan bahas lebih jauh soal BFD ya. Kita nunggu dulu Kanurul supaya join. Sepertinya Kanurul sudah ada di sini. Hmm. Kita tunggu dulu ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman buat yang baru gabung, jadi selamat datang di podcast Oh Ya Cerita episode 14. Jadi ini tuh Oh Ya Cerita ini tuh apa sih Teh Sinta gitu ya. Oh Ya Cerita ini adalah live podcast di mana setiap episodenya kita bakalan ditemani oleh teman cerita yang berbagi ceritanya bersama Oh Ya Cerita gitu. Jadi nanti di akhir sesi kalian bisa bertanya langsung nih ke narasumber atau biasanya narasumber di Oh Ya Cerita ini dipanggil teman cerita gitu. Sebentar ya guys, kita undang dulu kan Nurulnya. Alhamdulillah udah Halo, Kak. udah masuk nih, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya ya, Nurul sudah bersedia Sama. menjadi teman cerita di Oh Ya Cerita ini. Dan kebetulan kan Nurul adalah teman cerita ke-14. Oh, Tapi udah biar banyak ya, Kak. biar Manggilnya udah Kakak tuh, Teh. Kita sama-sama Sunda kan, oh, Teteh aja ya. teteh aja kan ya gitu. Iya. Panggil Teh Sinta aja atau Oke, bebas. Teh Gitu. Cinta. Siap. Gimana nih kabarnya, Teh Nurul? Alhamdulillah aku baik. Ya, Sekarang aku cerita dari yang awal dulu atau enggak, pertama aku santai aja ngobrol-ngobrol aja nih. cerita? Gimana nih Oke. Stuttgart? Udah dingin Sekarang ya kayak teh? ya dingin Hmm, sekarang. Tapi di Stuttgart gak terlalu dingin, Kak. nggak terlalu Teh. dingin. Jadi bebas lah ya, mau cat, mau Iya. teh, mau kak gitu ya. Iya. Oke nih, jadi teman-teman, jadi seperti yang udah aku sebutkan tadi, jadi Kak Nurul ini sekarang dia sedang menjalani program Ausbildung ya kak Iya, ya di jurusan betul. generalistisch Pflege gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya Kak Nurul juga mengikuti program BFD dulu nih. Iya. Dan di episode kita kali ini kita akan bakalan dengerin cerita Kak Nurul kemarin gimana sih BFD itu ngapain sih sebenarnya kan Kak bingung ya Kak ya. Apakah Iya. beda dengan FSJ dan lain sebagainya? Maka kita cari tahu di episode Oh Ya Cerita episode 14 ini gitu. Sebelumnya daripada kita buang-buang waktu nih Kak, aku mempersilahkan nih buat Kak Nurul buat Boleh. memperkenalkan dirinya nih ke pendengar Oh Ya Cerita semuanya. Nama aku kan udah tahu ya Nurul Aini. Jadi dulu aku itu ke Jerman itu awal mulanya tahu dari sekolah, Kak. Dari Hmm. sekolah ada program lah masuk itu. Ternyata berjalannya sekitar 6 bulan tuh aku ikut les dan program itu. Dan ternyata siang program itu ya tidak mengurus itu semua, lalu aku memutuskan untuk mengurusnya sendiri gitu. Jadi kebetulan waktu itu aku itu tinggal di Jakarta yang mana deket juga sama Boshap dan tempat lesnya juga deket sekitar 1 jaman lah dari Jakarta itu dari Jakarta ke Depok. Aku bolak-balik tiap hari Oh, jadi ini gitu. proses persiapan Nurul untuk sebelum ke Jerman ya. Jadi dulu tuh Iya, pertama-tamanya ikut agen gitu atau gimana? agen. Tapi Agen awalnya itu langsung mau ke Ausbildung hmm, tapi akhirnya urus sendiri. asik. Dan ada opsi lain ternyata ada au pair gitu yang lebih cepat. Begitu, Kak. Oh, jadi memang dulu tuh dari sekolah langsung emang tujuannya ke Jerman gitu ya, Iya, dulu itu. langsung. Jadi setelah lulus sekolah langsung ikut agen itu selama 6 bulan, tapi ternyata Iya. ada satu dan lain hal, akhirnya Nurul Mhm. juga mengurusnya semuanya sendiri gitu ya. Iya, mengurus sendiri, Kak. Dari pembuatan paspor, Oh. dari ya kan aku waktu itu tinggal di Jakarta ya. Sebenarnya aku bukan asal dari Jakarta, tapi Hmm. aku nggak tahu daerah Jakarta dan ya tinggal bersama ayah aku, tapi
ya di situ ayahku cuma mengarahkan saja gitu, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini, dan yang menggerakkan itu hanya aku Udah, sendiri Kak di sana. oh, dulu itu langsung lulus sekolah berarti masih 18 tahun berarti ya untuk persiapan ke Jerman Iya, ini gitu. 18 tahun Hmm. dan itu melalang buana di Jakarta. Kalau boleh Oh sebelum ke my God. Jerman itu habis berapa sih Kak? Kalau boleh di-sharing gitu Kak. Eh, kurang lebih aku nggak lebih dari 30 kayaknya, kurang deh dari Kurang ya. 30 Kak. Karena Mm-mm. mandiri ya Iya, hitungannya ngurus-ngurusnya sendiri. Oh berarti mungkin dulu itu yang au pair awal. dulu ya Ya, awalnya. au pair dulu aku, au pair dulu. Mungkin awal masuk program itu ada pembayaran kan, bayaran utama, terus bayaran per bulan juga ada tuh di les, Hmm. beserta dengan programnya. Tapi ya di sisi lain itu aku udah lepas tangan, gak bisa lagi lanjut karena ini udah gak beres gitu loh. Dan kebetulan aku juga deket kan dari kedutaan, dari kantor apa imigrasi yang di Jakarta, bisalah diurus sendiri gitu dengan informasi-informasi di luaran sana. Hmm. Jadi memang alhamdulillah eh, atas izin Allah ke Jermannya kayak dalam artian jadinya mandiri gitu meskipun Iya, sebelumnya mandiri, daftar benar. program ada satu hal dan lainnya akhirnya mandiri. Kenapa waktu itu setelah au pair pilih BFD dulu nggak langsung Ausbildung kan dulu awalnya kan Nurul dari Indonesia juga pengen langsung Iya, Ausbildung nih. Tapi kenapa nih pas benar. ke Jerman setelah au pair nggak langsung Ausbildung tapi BFD dulu waktu itu alasannya apa kalau boleh tahu? Pertama, kemampuan bahasa aku, Hmm. terus karena aku juga pengen tahu dulu lah lingkungan kerja di Jerman bagaimana gitu loh Kak. Karena emang aku dari dulu tuh suka perawat dan tujuanku juga pengen jadi perawat, Hmm. dan gak mungkin lah semisal gitu aku tiba-tiba beres au pair terus tanpa tahu pengetahuan itu. Sedangkan aku waktu SMK itu tidak menuju jurusan keperawatan, Hmm. melainkan manajemen gitu loh. Hmm. Iya Kak. Jadi alasan kenapa pilih BFD satu kemampuan bahasanya yang dirasa Iya, oke karena Ausbildung sendiri apalagi perawat itu B2 ya minimal kalau setahu saya. benar. Dan memilih untuk BFD dulu supaya tahu juga gimana sih kerja jadi perawat itu gitu supaya ada gambaran gitu ya supaya beneran kamu yakin kalau perawat ini jurusan yang kamu ingin tuju Iya, gitu ya. benar gitu Kak. Kalau BFD itu ngapain aja sih kamu kerjanya Nurul? Apakah memang kamu kayak kerja beneran atau gimana sih hitungannya? Sebenarnya tuh setiap tempat tuh beda-beda ya, kayak kalau yang BFD di tempatku itu kayak dibilang sama sama yang atasannya, ya dibilang iya, karena ada juga orang yang memanfaatkan, ada juga yang ya Hmm. seperti itulah Kak. Tapi menurutku itu aku kan satu trigger yang di mana itu tuh mengumpulkan dalam dua BFD sama Hmm. FV shot. Jadi disatuin kan dalam satu trigger itu. Hmm. Hmm. Jadi Menurutku ya pekerjaannya, karena aku waktu itu juga di mention Behindert ya, hmm. lumayan lah, lumayan susah. Dibilang susah ya lumayan. Tapi ya berjalannya waktu awalan kan kita belajar dulu ya, ke sana kerjanya cepet Hmm. begitu Kak. Berarti kamu waktu dulu itu di Wonheim mention mit Behinderung gitu? Atau Iya, mm, kerjanya jadi ngeflag bukan? Jadi ibaratnya merawat mereka merawat gitu ya? Jadi bantu mereka, mereka. ya kayak misalnya ganti popok, terus ngasih makan mereka, ngajak ngajak mereka stasiun gegangan, yang kayak gitu. Oh, jadi ngebantuin aktivitas mereka lah ya? Karena mungkin mereka tidak sepenuhnya mandiri, jadi dibantuin sama kita. Biasanya itu kalau BFD itu kamu tuh dapat apa sih? Persyaratan BFD BFD itu apa? Terus kamu tuh dapat benefit sebagai BFD itu apa? Dikasih atau gaji nggak sih? sebenarnya kan BFD itu harusnya tuh umurnya tuh dari yang umur 25 ya kayak. Dua Sebenarnya lima gitu. iya 25 ke atas. Namun nggak tahu tidak, nggak tahu kenapa di tempatku itu, di tempat yang BFD ku itu, tiba-tiba aku dimasukin ke BFD gitu. Tapi ada juga itu efesio, entahlah mengapa. Karena mungkin ini masalah politik juga sih. Karena kalau BFD ini perusahaan itu dapat uang dari stat atau dari negara. Ah, Gitu. Jadi ya. memang Mhm. kalau misalkan perusahaan punya banyak BFD ya mereka sebenarnya diuntungkan gitu ya kan. BFD juga digajinya bukan oleh perusahaan tapi oleh negara gitu. Iya, Lebih jauhnya. gitu maksudku. Kamu digajinya berapa Eh, as BFD gitu?
dulu? 515 waktu itu aku. 515. Itu tuh 515. bersih, apakah kamu harus bayar wonung sendiri, makan sendiri Itu atau? bersih, bersih kita bersih. Wonungnya kita, ada yang bayarin, Traeger yang bayarin Oh, jadi gitu memang Kak. 500 itu untuk uang makan doang ya? Iya, begitu. 515. Plus sepertinya plus ini deh apa namanya? Deutschland tiket Hmm, 515 itu. hmm. Ya. Tapi itu 515 itu cukup nggak sih Nurul untuk kehidupan sehari-hari kamu di Jerman kan? Nah, itu yang harus dijawab bentar. Asal 515 ya. Kadang aku itu tiap bulan tuh bisa ngumpulin uang, Kak. Percaya Hmm. gak, Jadi Kak? ada bisa nabung juga nih Iya, dari bisa segitu juga. nabung gitu. Oh, Karena aku kan orangnya nggak terlalu heavy buat belanja ya, Kak. Terus misalnya dalam 515 itu aku bisa nyisihin uang itu 300 per bulan. Dan itu tuh hmm. aku ada kayak buku buat tabungan, ini buat kemana, yang ini buat kemana. Dan aku tuh lebih lebih suka nabung gitu dibandingin aku menghamburkan uang. Jadi kalau misalnya aku pengen pengen apa pengen barang yang aku beli itu berarti aku ada uang simpenan loh. Ini uang simpenan yang buat belanja, yang ini buat buat ya mungkin ada biaya tambahan, kan gak ada yang tahu ya kalau misalnya tiba-tiba ada bayaran gak tahu gitu, bayaran apa gitulah Kak. Atau buat di masa Ausbildung, aku tuh misalnya also aku rencana mau Ausbildung dan aku juga harus nabung dari FSJ. Jadi ketika aku mau Ausbildung kayak misalnya bayar kaucian atau apa namanya eh, cari wonung atau ya hal-hal yang bersangkutan dengan pemberkasan dan harus bayar itu aku ada uang simpenan gitu Kak. Dari uang yang aku tabung selama FShot begitu. Aku paling ya ambil cuma 200 atau 150 juga buat sama Passion Guildku Kak. Makan Passion Guild sama makan itu cukup lah kayak 200-an. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau ikut juga sebenarnya 500 itu memang bersihnya ya. Maksudnya Iya, kita nggak usah bayar gunung, kita nggak usah bayar asuransi. Jadi semuanya itu untuk makan doang aja gitu ya. iya Dan kalau benar. misalnya seperti kata Nurul tadi, kalau kita bisa berhemat, dibajetin gitu, dan Nurul bisa Mm-mm. nabung sebulan 300 gitu ya untuk Iya, mempersiapkan program selanjutnya. Karena bener tadi kata Nurul kalau misalkan teman-teman nih yang mau Ausbildung di Jerman juga, kadang kan kita tuh butuh wonung ya. Dan untuk benar. cari wonung itu kita harus bayar kaution gitu. Jadi penting banget nabung selama FSJ atau BFD Iya ya. benar begitu. Berarti tips hemat dari kamu itu di budget gitu ya, Nurul gitu Di buat budget, aku berapa? nggak bisa Kak, kalau misalkan dadakan atau misalkan tiba-tiba ada bayaran terus ya itulah aku nggak ada solusi lain selain membudget. Mm-mm. Tapi itu juga mungkin bisa jadi apa ya pelajaran hidup ya buat kita. Jadi kita tahu bagaimana nge-planning Mhm, budget bener, gitu. karena Sambil kerasanya itu ketika kita banyak bayaran Kak, kerasanya kita banyak bayaran, aku gak mungkin aku harus pinjam ke orang lain karena orang lain juga butuh buat kehidupan dia dan dia juga sendiri gitu seperti kita itu sama, aku juga gak mau nyusahin gitu, yang penting ya istilahnya cuma diri sendiri yang bisa nyelesain itu semua menurut aku. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jerman, andalkan diri kalian. Kita nggak bisa kayak, Iya, "Oh, aku punya banyak temen nih di Jerman, aku bisa kalau ada kesusahan aku bisa minta tolong mereka." Enggak, gitu. Pada betul kenyataannya, betul. di sini kita kan sama-sama orang asing ya, kita Iya, sama-sama berjuang gitu, kita juga punya masalahnya masing-masing benar. gitu. Kalau misalkan berarti semua tuh, kan tadi nih ada bertanya juga, untuk radio AFD sorry, ARD itu berarti dibayarin juga perusahaan juga berarti? Dibayarin juga ya, dibayarin waktu BFD itu. Tapi mungkin 500 itu mungkin tergantung triggernya juga ya Nurul ya. Iya, Jadi tidak semua trigger jadi memberikan beda-beda juga. beda-beda dan di tempat Nurul diberikan 500 euro, 515 ya bersama include Mhm. Deutschland ticket. Nah kan waktu sebenarnya kalau tugas kamu harian ini di BFT ngapain aja sih Nurul sehariannya? Tugas Iya, harianku ya waktu kalau kerja gitu. gak lebih kayak gitulah Kak, kayak misalnya ngajak main bola, ya kegiatan terus ngeganti popok, Oh, mandiin mereka gitu loh. Terus kan kalau BFB itu di tempatku ada ASO di tempat kerjanya atau di triggernya di waktu seminar. di tempat kerja ngapain aja? ASO, oke. Tugas.
Nah, di tempatku itu ada workshop tuh, Hmm. berbagai macam workshop kayak buat ini, buat apa sih kerajinan, terus buat apa tuh lilin juga ada. Jadi tiap misalnya eh, sore atau pagi tuh ada workshop. Jadi kita nganterin si bewonernya, kita juga ngedampingin mereka gitu loh. Kita juga diajarin buat lilin, dibuat kerajinan atau anyaman kayak gitu. Kita juga banyak inspirasi buat apa pengetahuan mengenai apa itu tuh lilin, apa itu terbuat dari apa. Kita juga buat lilinnya, Kak. Hmm, Seperti jadi itu. pas kerjanya itu selain kita ngebantuin si meat bewoner atau si penghuni dari Wonheim itu, Hmm. kita juga belajar juga ya sembari ke Iya, website gimana buat lilin, gimana buat anyaman. Jadi sebenarnya itu untuk soft skill juga kita belajar ya. iya benar. Jadi nggak hanya ngurusin orang gitu, kita juga Iya, ternyata dapet insight baru nih, belajar hal baru gitu. Kalau jujur sih misalkan, aku hmm, waktu BFD itu nggak terlalu stres sih di kerjaannya. Fine-fine aja dibandingin Ausbil. beda lagi tingkatannya ya. Jadi waktu Iya, Nurul waktu BFD ini enjoy lah ya, iya kayak enjoy. gak ke sekolah Bilang, gak ada Kak. apa. Bilang. Hmm. Mhm. Nah kalau misalkan kan setahu aku juga kalau BFD ini ada namanya seminar wajib ya, kayak 12 Iya, kali gitu ya setahun, 4 kali. itu yang itu yang efficient. Kalau aku cuma 6 kali. Hmm. Ya aku. Jadi cuma 6 kali kalau BFD ini itu ngapain aja sih pas Mhm. seminar itu kan kalau Itu juga kayak si yang apa namanya? Yang menyampaikan yang menyampaikan materi gitu kayak materi Kak misalnya seminar pertama itu pengenalan doang kan pengenalan terus di sana tuh di tempat seminarnya main-main Kak kayak misalnya eh, dari tema scene gitu jiwa apa gitu sih terus nanti tuh dipraktekin sama kita tapi nggak serius kayak Ausbildung kan nggak kayak main-main kita loh dipraktekin terus ya, itu tuh kebersamaannya ada karena waktu itu trigger aku dia punya kayak villa gitu, jadi mereka pada nginep di villanya, nggak ke satu tempat ke tempat yang lain. Kayak misalnya ada tuh yang apa seminarnya, misalnya bulan ini di mana gitu tempat lain yang kalau aku nggak di tempat itu masih. Tapi kalau BFD itu ada politis building juga, ada hmm, politis building yang membedakan. pokoknya kalau seminar ini untuk pengetahuan umum juga ya, kayak ada Iya, politik, tentang ilmu-ilmu juga, atau mungkin yang berkaitan dengan BFD-nya ya gitu, tentang iya benar tentang kayak gitu. kejiwaan dan lain sebagainya gitu. Dan pengenalan juga ya, biasanya kan kalau Traeger ini punya banyak BFD di seluruh dunia, maksudnya Iya, orang asing juga gitu, jadi benar. seru gitu lah, Hmm. main-main gitu. Kalau menurut Nurul sendiri sih dari antara BFD ini, meskipun Nurul bilang gampang kok, enjoy gitu. Tapi tantangan dan kesusahan bagi kamu tuh apa sih? Mungkin secara general lah gitu. Eee, Cara aku sih gimana ya, aku takut kalau misal asal di tempat kerja nih, kalau di tempat kerja itu takutnya tuh ada kesalahan Hmm. gitu loh, Kak, Aku salah. dalam dalam merawat, pasiennya. Waktu itu kan aku juga ada tuh kayak misalnya takutnya Oh, kepleset waktu digantung atau apa gitu, takut kan. Begitu ketakutan aku seperti takut ada salah, harus istilahnya tuh teliti aja, hmm, teliti. itu yang susahnya gitu. Tapi kalau untuk koleganya baik-baik gak sih ke kita gitu sebagai orang asing? Apalagi kan Mmm, masalah kita tuh bahasa ya. iya. Kadang gimana nih kolega-koleganya di Kalau kerja? kalau dibilang baik ya pada baik, tapi ada aja yang nyebelin gitu aja. Ya, normal ya dimanapun gitu ya, Mhm, bukan hanya kerja. normal. Kalau untuk masalah teman kerja ada yang baik, ada yang Iya, ya mengusap dada gitu. begitu. Tapi kalau misal aku menarik banget nih cerita dari Nurul ini kan. Kalau kata Nurul itu kan dari awal itu memang sudah menentukan mau ke Jerman. Tapi kenapa sih mau ke Jerman gitu? Dulu. So, awal mulanya Iya. nih, Kayak dulu di sekolah langsung keluarga pengen ke Jerman. Pasti kan ada iya ada alasan gitu. Kenapa? ada alasan, ada Chile buat aku ke Hmm. sini. Jadi dulu tuh aku tuh nggak ada pengen kerja di Indonesia. Waktu Hmm. akhir kelas 12 itu aku udah kayak ngerasa, aduh kayaknya nggak ada beres nih. Waktu itu kan banyak ujian banget tuh, corona lah, lain sebagainya. Dan aku juga mikir apa aku bisa gitu di masa corona ini aku ke Jerman atau aku ketinggian gitu loh mimpiku gitu loh Kak. Nah terus habis dari situ eh, yang program itulah.
aku tuh tulis nomor bapakku di situ. Ternyata yang aku tuh bilang, ah udahlah aku sobekin itu yang formulir itu. Ternyata yang nomor yang kan ada tuh apa sih tertera di nomor siswa, terus sama orang tuanya. Mereka tuh cari dan mereka telepon ke ayahku. Ternyata aku kira tuh apa sih nggak apa sih nggak ada dukungan sama sekali dari ayahku. Cuma ayahku satu-satunya yang mendukung Kak. Bayangkan. Jerman itu ya. Karena Iya, mungkin ke Jerman itu kan tidak murah juga ya, butuh biaya gitu. Dan benar mungkin gitu. apalagi Nurul kan mungkin seorang perempuan gitu, Mm, harus melepas jauh ke luar negeri sendiri itu gimana? Kan nggak tahu apakah, kan mm, apalagi mungkin banyak kasus-kasus perdagangan manusia ya, kita tidak bisa menutup mata iya, juga dalam kasus seperti itu. Jadi mungkin iya. susah juga ya dulu. Terus waktu itu setelah itu tuh yang program itu telepon ke ayahku. Terus aku bilang, ayahku bilang lah ini ada program Jerman, kamu mau ikut? Udah nggak usah direspon. Aku bilang jangan direspon, udahlah nggak mau ke Jerman. Aku bilang kayak gitu. Enggak, bapak ngedukung kamu kalau misalnya kamu mau. Sebenarnya di hati yang paling nggak, aku pengen ke sana. Tapi kayak nggak mungkin nggak sih gitu dalam biayanya. Aku juga gak mau nyusahin orang tua. Jadi dari dulu aku tuh tipikal orang yang gak mau nyusahin orang, Mm, Kak. Gak mau aku. mm. Gak mau sama sekali gitu loh. Sedangkan kan aku juga tahu kerjaan ayah aku bagaimana, gajinya berapa juga. Kayak aku kayak, aduh bisa nggak ya? Atau aku kerja aja gitu Sebenarnya sementara itu gitu loh. sempet apa ya, sempet putus asa gitu, meskipun misalnya Iya, orang tua asa ngedukung, bener. kamunya yang ngerasa bisa nggak gitu. Ah. Iya gitu. Dan aku waktu itu posisinya masih tinggal sama ibu. Aku bilang ke ibuku, aku mau ikut program ini di Jakarta, tapi ya tinggalnya sama ayahku di kosan ayahku. Lesnya di Depok. Ibuku awalnya ah ngapain sih nggak usah tuh kayak orang-orang katanya udahlah kerja kalau nggak mampu kuliah gitu maksudnya tuh kayak aduh sakit tapi ayahku terus mendorong karena dia yang nyemangatin aku dia yang apa sih ngasih kayak finansial atau lain sebagainya dukungan cuma dia gitu loh. Ya udah aku ikut dia tanpa izin ibuku, tanpa izin yang keluarga yang di Sukabumi. Aku asalnya Sukabumi, Kak. Gak ada izin itu aku selama itu kayak nahan apa ya, nahan caci maki dari mereka. Gak kan bisa dia. Oh, jadi pernah kamu kesini itu sebenarnya bukan hanya dari orang lain, tapi tekanan dari keluarga dibilang Iya, nggak akan tekanan. bisa ke Jerman, udah Iya. jangan kerja di Indonesia. Oh berat juga ya, apalagi dulu kondisi kamu baru keluar sekolah gitu Ya, ya, betul. kayak udah dapet Dan di, itu masih corona juga. Aduh, aduh. gak stabil keuangan. Ya udahlah aku dari situ aku ke Jakarta karena kata ayahku daripada kamu online les gitu dan kamu banyak tekanan di sana, mending kamu ini aja apa namanya eh, sama aku gitu sama ayahku Hmm. gitu. Tinggal bareng lah aku dengan ayahku gitu di Jakarta tuh selama kurang lebih 8 bulan lah lesnya 6 bulan dan aku juga Kak, aduh itu ada hal yang Apa yang pernah aku paling tuh, berat waktu les selama 8 bulan itu? Berarti sampai level apa nih Nurul? Lesnya dulu di Indonesianya? aku sampai level B1, tapi aku lesnya tuh sama 6 bulan Kak di sana, 6 bulan. Iya, Gimana terus tuh berat? udah beres les itu aku gak masuk-masuk. Selama 3 bulan tuh aku gak masuk tuh, aku udah kayak aduh gimana ya, tapi guru aku juga nyemangatin, ayo Nurul kamu bisa katanya. Terus dari situ dari waktu 1 bulan aku nggak tahu tuh program au pair karena masih ada di program itu Nah, kan, jadi aku belum tahu apaan itu itu. yang kamu tahu itu ke Jerman itu pakai Ausbildung lewat agen ini. Itu yang Iya dulu kamu gitu. tahu. Hmm. Iya dicekokin gitu yang sama si agennya, tapi gurunya baik Kak, gurunya baik, dia ngasih tahu apa itu au pair, Nah, apa itu ini. Nah disitulah aku ah, au terbuka. pair. Iya gitu loh. Terus aku bilang ke ayahku, aku di situ sempet cekcok Kak, kayak istilahnya, kan kamu tujuannya ke sini, Ausbildung gitu kenapa di ya. belok? Ya, tapi kan aku nggak diarah-arahin Pak, aku nggak diinterview mulu. Maksudnya itu kan di dalam program itu ada orang yang menginterview ya Kak ya, buat apa sih? Kayak jalurnya Ausbildung mau ke perawatan atau ke bagian restoran. Tapi ini nggak diarahin sama sekali. Udah sama 6 bulan itu. Hmm. Nah, waktu 6 bulan aku nyadar lah, udahlah di situ aku nyerah, tapi aku masih masih baik-baik aja sama guru lesnya gitu loh. Guru lesnya baik, dia dia yang ngarahin semuanya. Habis dari situ
bapakku juga nggak tahu apa itu au pair, apa terserah kamu lah. Mungkin dari situ terserah kamu mau ikut apa terserah gitu. Ya udah aku jelasin satu Pak, gini 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 dan dia akhirnya jelas gitu. Nah dari situ aku mikir, kan aku nganggur ya kayak sama udah 6 bulan tuh. Terus Waduh. pencairan gas family juga tuh. Kayak itu tuh hampir 1 bulan lah, 1 bulan 1 bulan aku cari 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 gas family terus ketemu. Nah di situ aku tuh kayak nganggur dulu kan sambil nungguin si termin visa itu. Terus di dalam nganggur itu aku juga apa coba di Jakarta aku nganggur tuh sambil aku nungguin itu aku juga gak mau nyusahin orang tua aku mulu makan dari dia. Aku jadi baby sister. Jadi ngumpulin pengalaman dulu di babysitter waktu di Jakarta gitu. Iya. Dan itu tuh ayahku nggak tahu gitu. Aku bilang aku mau ke temenku, kata aku tuh belajar bareng. Itu tuh hampir 1 bulan aku tuh dicariin, Ternyata kamu dicariin. kerja buat karena Iya, buat sebagai bekal juga ya. Terus sampai iya akhirnya buat alhamdulillah bekal ke Jerman itu berarti untuk nyari keluarga itu kamu sendiri juga ya? sendiri aku Kak. Itu tuh udah kayak tepat pada waktunya nggak tahu kenapa Kak. Misalnya aku harus dari bulan ini, pokoknya tanggal ini aku harus ketemu gas family dan itu tuh kayak eh, dia tuh benar-benar pengen aku gitu loh. Aku pengen kamu usahain itu dan terus aku dapet lah termin Kak di situ. Pas aku beres jadi baby sister cuma 1 bulan. Jadi kamu jadi babysitternya langsung di Jerman gitu ya? Iya, Oh, begitu. nah Enggak, itu aku baby enggak baby maksudnya sisternya itu dari di Indonesia. Indonesia. Iya, setelah itu kan au pair dalam artian dalam tanda kutip kita jadi babysitter juga. Aduh, Iya kan? Waktu begitu. jadi au pair gitu. Jadi waktu au pair itu kamu berapa tahun sih? Ah, ini apakah kamu tuh Aku berapa 1 tahun, tahun? Kak. Berapa lama? Aku pernah wexel juga tuh. Hmm. Aku pernah wexel. Ini mau jadi Uber hal ya. Dari au Oh. pair. Asal Alhamdulillah kamu akhirnya aku bisa berangkat gitu ya, jadi au pair dan ternyata au pair kamu juga nggak lulus ya. Sebelum BFD ini kamu ganti keluarga juga. Alasan yang membuat kamu ganti keluarga dulu kenapa tuh? aduh, anaknya agresif. Itu udah. Aku sih nggak masalah ya kalau anaknya aku udah bertahan, mau aku dicakar, mau aku dicubit, mau aku digigit, it's okay, mau aku diludahin, terserah. Tapi kalau udah perubahan si mamanya, aku udah nggak kuat Jadi kamu gitu loh. memutuskan Mamanya, pindah gitu ya. Sampai akhirnya aku tuh kamu milih untuk kamu sampai akhir tapi kamu meskipun ada masalah juga kamu menyelesaikan waktu au pair kamu setahun habis itu BFD. iya begitu dan itu tuh selalu tepat sama waktu yang aku apa namanya Oktober. Kalau Oktober ya Oktober gak dilebihin, gak ngurangin gitu loh. Entah Kalau kalau boleh tahu dulu kamu dapet setelah BFD itu di mana? Nyari-nyari eh, untuk BFD ini dan waktunya kapan nih gitu. Kan jadi aku tuh 6 bulan sebelum oh, 6 bulan sebelum mau BFD aku cari jadi gitu. 6 bulan Jadi, sebelum masa au pair kamu selesai, kamu udah mencari program selanjutnya BFD. Itu tuh di nah mana sih? benar. Ah, ini situs-situsnya kalau boleh tahu dulu. Dulu tuh sebenarnya aku tuh udah ngelamar ke empat trigger ya kak ya. Terus itu tuh ragu, yang satu emang Tashen Guild-nya kecil, yang satu terus di dorm juga aku nggak bisa tinggal di dorm. Terus apalagi ya, nah terus adalah temenku, temen cewekku arahin aku kan, Nurul kamu masih tinggal di BW nggak, kata dia. Aku udah nggak tinggal di BW, aku udah di atas, kata aku tuh udah di daerah Koblenz gitu loh. Oh, dia bilang tuh coba kamu ke sini deh. Dia tiba-tiba aja gak tau rezekinya, nggak tahu apa ada yang ngarahin gitu loh Nyusahin kak, kamu nggak coba deh dia daftar ke sini katanya. Ya udah aku daftarlah ke situ kak, aku daftarlah ke yang trigger itu. Ternyata beberapa hari kemudian tuh, nggak beberapa hari sih kayaknya, cuma 1 hari langsung dibales. Hmm. Katanya kalau misalnya kita tertarik katanya sama kalian, sama kamu, terus bisa nggak next monatnya tuh langsung Hospitalarbeit, dan aku langsung kayak truk gitu loh kak, Jadi dulu begitu. itu kamu melamar langsung ke triggernya ya, nggak pakai situs-situs apapun, jadi langsung ke Iya enggak, triggernya gitu. langsung ke Kalau triggernya gitu. untuk BFD lamar dari Jerman itu ada persyaratan sertifikat bahasa nggak sih? Dari Jerman enggak, Nggak sama sekali enggak nggak ditanya. ditanyain sertifikat bahasa gitu ya. Berarti dulu itu tadi kamu udah sebenarnya kamu kan nggak BFD ya maunya. Karena kamu kan masih Enggak, di bawah 25 tahun, tapi kamu tuh maunya FSY, FSY gitu ya, FSJ. FSJ kenal. Tapi dari trigger kamu langsung dimasukin ke BFD.
Jadi sebenarnya Iya, kalau kamu tuh bedanya BFD sama FFJ itu hanya umur aja ya berarti. Kalau benar umur. Tapi kayaknya nggak tahu deh di tempatku tiba-tiba kok aku dimasukkan. Aku kan bertanya-tanya ya. Bukannya di umur segini FSJ, nggak tahu aku dimasukin ke BFD. Tapi terus aku tanyalah ke yang ininya, yang atasannya. Kenapa aku dimasukin ke BFD sama aja kok katanya. Hmm, Sama aja. jadi gitu guys. Jadi jawabannya BFD sama FSJ itu sebenarnya sama ya. Mm-mm. Programnya kita kerja Benar. sosial, cuman bedanya itu kalau misalkan Umur di aja. FSJ ini ada batasan umur sampai 27 Mm-mm. tahun, tapi kalau BFD ini Di nggak ada atas. batasan. Terus yang Mungkin itu tadi kalau yang kita hmm, dari Indonesia, Kak, yang langsung dari betul. apa sih BFD yang langsung dari Indonesia ke sini gitu. Tadi juga Nurul udah mention juga ya, terus bedanya itu di seminar. Kalau Mhm. misalkan FSJ ini seminar wajibnya 12 kali, kalau BFD Kalau di ini aku cuma cuman 6. cuman 6 kali Iya. gitu. Kalau misalkan cara kerjanya sama aja sih gitu. Jadi mau Mhm. FSJ atau mau BFD sebenarnya egal gitu. Yang Iya. dapatnya apa aja gitu ya. Iya benar, Kak. Kalau misalkan didengar cerita Nurul, berarti memang Nurul tidak mengurangi dan tidak menambah eh masa oper atau BFD. masa BFD itu tuh Mhm. tipsnya apa sih supaya bisa tepat waktu kayak gitu? Kalau Nurul waktu itu Pertama apa? sih pertama sih planning, Kak, Hmm. planning. Hmm. Jauh-jauh hari misalnya aku mau jadi mau apa, habis itu karena kan kita nggak mungkin, gampang lah misalnya cari BFD, cari, it's okay gampang, tapi kan Betul, kita betul. harus pakai planning dulu. Kalau nggak ada planning, acak-acakan semuanya. Apa itu misalnya visum, Hmm. itu kan yang jadi problem visum atau visum nggak apa sih namanya nggak kebagian termin atau apa itu juga harus dipikirin. Makanya dari situ aku sebelum 6 bulan BFD atau sebelum 6 bulan Ausbildung aku selalu Hmm. cari lebih Hmm. dulu Kak Iya, lamaran atau bagaimana nanti kalau misalnya aku nggak ada visum gitu dan aku juga kayak beantrak visum juga suka lebih dari awal gitu loh. betul. Dan aku kira kan aku tinggal di Betul. Stuttgart ya. Susah, tapi insya Allah kalau misalkan orang yang plannya Hmm. baik pasti dapat itu semua. Percaya deh. Jadi bener ya. Jadi buat teman-teman Mhm. yang mau ke Jerman, planning itu penting ya. Karena kan di Jerman itu nggak bisa kita itu kayak dadakan, kayak tahu bulat. Karena semuanya itu butuh termin. Seperti Iya kata benar. Nurul tadi, apalagi misalkan proses pergantian visa antara au pair ke FSJ itu tuh kan harus diganti kita visa kita dan kita memerlukan termin ke ABH. Biasanya kalau Benar. misalkan termin ABH itu membuat stres ya kadang gitu. Bukan Beberapa bulan stres lagi Kak itu overthinking. Iya, jadi makanya buat kalian yang bener-bener mau ke Jerman gitu, hilangkan perasaan, oke aku dadakan aja nggak bisa. Nggak Jadi kalian harus bisa. memplanning minimal seperti tadi Nurul bilang, 6 bulan sebelum program kita selesai, teman-teman harus tahu mau ikutin program apa lagi gitu. Mhm. Benar Kak begitu. Kalau misalnya menurut Nurul sendiri nih, dilihat dari tempat kerja, untuk peluang BFD untuk orang Indonesia tuh gimana sih? Dan hal terpenting harus dipersiapkan nih buat orang-orang nih yang dari au pair, mau BFD, Sebenarnya ataupun besar banget Kak peluangnya. Banyak loh yang cari. Bahkan kadang kalau misalnya ada kekurangan gitu arbeiten, itu mereka tuh kadang suka suka gitu sama orang Indonesia dan pengen. Tapi kadang yang melamarnya dari negara lain atau ada yang langsung dari negara, kadang yang ya menurut di pekerjaanku waktu BFP itu kadang kesel kalau yang langsung dari negaranya gitu karena dia harus dari awal diajarin harus benar-benar mengerti gitu karena kan dalam bahasa juga harus itu ya kayak harus gampang mengerti. Kadang ada yang kayak gitu Tapi yang sebenarnya kalau untuk orang Indonesia sendiri punya citra baik gitu ya. Maksudnya iya Arbeitgeber senang juga sih narikin BFT dari Indonesia benar orang gitu. Jadi Indonesia. apa sih Cuman sayangnya sayangnya bahasa gitu apa gimana? Silakan. sayangnya kalau misalnya yang langsung itu dari negaranya itu susah. Makanya dia tuh suka cari yang udah di sini Hmm. begitu. Jadi peluangnya ada aja, cuman memang tadi seperti yang udah di-mention Nurul juga, kadang kan perusahaan kalau misalkan dia langsung dari negaranya, itu kan perbedaan budaya, bahasanya belum bagus, kadang banyak miss gitu. Tapi Iya kalau benar. misalkan at least dia udah di Jerman dulu, dia kayak misalkan kayak Nurul au pair dulu, dia tahu bagaimana sih budaya Jerman itu. Jadi si stylenya juga nggak ngajarin dari nol, karena kan memang ya kita jujur-jujuran aja ya, misalkan perusahaan Mm. dia mau dapat BFD, ya yang mau yang bisa langsung kerja gitu. Jadi dia nggak Ya, mau ngajarin dari nol lagi gitu. Itu kayak eh apa ya? Secara logika sih dapat dimengerti gitu loh. Kenapa perusahaan sebenarnya memang lebih
suka gitu yang kalau udah yang udah di Jerman gitu. benar. Dan aku penasaran juga nih Nurul, kan sekarang itu kamu Flege, Ausbildung Iya, Flege, dan itu legal hidup pengalaman dari kamu kakao. berguna nggak sih di Gimana sini? Kak? Pengalaman kamu tuh yang kamu lakukan di BFD itu berguna di Ausbildung kamu, apakah itu akan karena setahu aku kalau untuk kesehatan katanya lebih baik BFD dulu, apakah benar? Kayak Iya, misalnya lebih baik FSC atau BFD dulu, apakah iya gitu? berguna banget kayaknya. Tapi Hmm. ya bakalan nggak sama sih, karena kan kita bakalan ke berbagai branch ya kak, itunya apa sih prakteknya kayak di ambulan lah, terus di rumah sakit juga, di kindergarten. Mungkin kalau flege atau tata cara Hmm. kayak kesabaran kita dalam merawat seorang apa bu owner itu mungkin aku Hmm. dapat gitu, aku dapat. Tapi kalau ilmu yang begitu luas belum 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 dapat ya. gitu loh. Tapi mungkin si BFD ini tuh membantu juga kayak misalkan kamu jadi tahu ya kerja orang Jerman tuh kayak gimana Mhm. sih. Ya, Pengalaman. ya Mm-mm. begitu Kak. Jadi kamu nggak, kan biasanya kalau misalnya kita langsung terjun langsung nih gitu ya kerja, kita nggak tahu Kaget gimana sih kan orang kita Jerman itu cara gimana gitu ya. menghadapi orang Jermannya langsung Iya. atau orang yang udah yang Ausländer tapi yang udah jadi fakap di sini gimana kan itu beda sikap. Mm-mm. Kayak ya udahlah, kita kan jadinya udah tuh oh cara menghadapi orang yang seperti ini jadi tahu yang orang Jerman yang sikapnya kayak gini jadi kita tahu gitu loh. Jadi sebenarnya BFD ini banyak banget manfaatnya ya gitu ya. Worth Ya, it juga, yang pertama untuk melatih bahasa kita, yang kedua untuk beradaptasi karena terus yang ketiga kita jadi mandiri finansial, secara finansial karena ya betul kita Kak. digaji juga gitu, dan gajinya meskipun cuma 500 euro gitu ya atau 400 euro, tapi kan itu bersih kadang tuh ya. Nggak nggak harus bayar wonu, nggak harus bayar apa, itu beneran buat uang kita. Jadi mungkin ini bisa juga ya jadiin alternatif gitu buat teman-teman yang mau ke Jerman tapi eh, masih bingung ngapain gitu, bisa ikut program Mhm. kerelawan dulu karena memang peluangnya besar, karena memang ya dibutuhkan ya. Maksudnya Iya, itu menurut aku tuh eh, saling menguntungkan gak sih antara perusahaan dan kita. Contohnya kita kan, kita pengen cari pengalaman, perusahaan pengen dapet mitarbeiter yang bisa dibayar murah gitu dalam artian iya ya. dan rajin dapat diandalkan Iya. begitu Kak. Tapi menurut kamu BFD ini worth it? Worth it sih. Menurut pendapat kamu pribadi nih, aku pernah lihat kayak katanya BFD itu buang-buang waktu. Kalau menurut Nurul sendiri gimana? Menurut aku nggak buang-buang waktu, setiap ilmu atau setiap perjalanan waktu yang aku udah apa namanya lewatin itu semuanya itu pelajaran hidup buat aku gitu. Aku nggak ada yang sia-sia gitu loh istilahnya Kak. Itu kayak buang-buang waktu sih buat orang yang mungkin yang males-males kayak gitu. Karena Mhm. semua pelajaran baru gitu ya, pengalaman Iya, baru itu nggak ada yang namanya benar. buang-buang waktu ya. Benar seperti kata Nurul tadi, Iya, itu pelajaran hidup gitu. benar. Jangan ada guys, jadi jangan kalian ngerasa oke BF ini nggak ada uangnya, buang-buang waktu. Pengalaman Betul hidup. ada uangnya kok. Terus terus lagi ya, kita bahas lagi sama bahasa ya. Mhm. Bahasa itu kayak apa ya? Ya, susah gitu. Dibilang Jadi dengan BFD, susah, dengan BFD ini susah. kita juga ada waktu untuk belajar bahasanya Gratis, terus terus gitu. dikasih gratis juga les Tuh, bahasa tuh di BFD. kita diganti Kita kan gratis. kalau misalkan langsung, misalkan langsung nih Ausbildung, belum tentu Ausbildung yang ngebayarin kita. Terus belum tentu juga kita nanti menghadapi keuangan pas di Ausbildung emangnya mudah gitu loh. Dari au pair, maksudnya au pair kita nabung paling bisa ya 800 dengan kaution 800. Terus nanti 1 bulan kita hidup gimana? Tuh. Mau dari mana gitu loh. Kita dibayarin semua ke kaucian. Ya, begitulah Kak. Jadi memang kalau misalkan dibilang buang waktu itu nggak tepat sih ya, karena seperti kata Nurul Iya, tadi, itu membantu juga buat kita kan. Kita juga kan nggak langsung dari au pair langsung bahasa Jerman kita was Festwort kan, enggak ya. iya, Dan program BSD ini beneran lumayan banget, kita bisa dikasih kursus gratis gitu ya sama Stelle. mhm, Kalau misalkan di Ausbildung ya terserah kamu Jermannya masih buruk, istilahnya itu kerugian kamu. Tapi kalau iya, BFD ini kamu masih bisa dibayarin gitu sama iya Stelle. benar. Wow, kayak Begitu, Kak. lucu sih buat Mantap, Nurul gitu, ya Allah, semangat terus ya kan. Nurul tuh masih muda juga ya, karena ke Jerman itu makasih. 18 tahun guys gitu. Aku ke Jerman 24 Iya, tahun nih kan, ini Nurul. Kamu ke Jerman terus langsung mengalami pengalaman hidup yang wow. Jadi buat teman-teman tetap semangat terus ya. Dan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab nih Nurul. Nurul ada waktu gak? boleh.
mau boleh ada waktu jawabin tenang Kak. pertanyaan? Nih, teman-teman bisa nanya ke Kak Nurul. Ini siapa yang mulai? Kayaknya ini banyak banyak teman-teman Kak Nurul yang nonton nih. Iya, sepertinya. Tuh, bentar ya, teman-teman. Kita dari atas kali ya. Apa Ini terserah nih, jam, Nurul mau jawab pertanyaan yang mana? ini jam berapa Kak di jam? Udah sore di sini. FYI ya guys, Jerman sama Indonesia sekarang beda waktunya 5 jam. Jadi tinggal dikurangi 5 jam aja. Oh ini nih, Nurul dari BB10. BFD itu maksimalnya bisa berapa lama gitu. Kan kalau au pair Kalau itu setahu, wajib setahun. Kalau BFD ya, itu berapa? setauku itu 18 bulan. 11 bulan. Jadi Ya, setelah 18 bulan itu nggak bisa lagi ya? bisa lagi. 18 bulan minimal. Hmm, maksimal ya. Jadi, jadi teman-teman, Maksimal ya. tapi sebenarnya nggak usah kayak maksimalin banget, setahun aja sebenarnya kalau teman-teman Iya, nanti udah kalau misalnya mau cukup Ausbildung sebenarnya. bisa juga ya dapat Ausbildung tepat waktu seperti Nurul tadi siapkan. Jadi pas kalian 6 bulan program BFD langsung lamar Ausbildung. Gitu ya Nurul? Benar. Ya. Ya, Buat Isti tadi kita udah cerita ya, Kak Nurul ini sebelumnya au pair dulu ya Kak. Nih, iya, aku open Nurul dulu. nih, bisa kamu bahas dari Mariosta. Kak Nurul BFD bahasanya udah bagus banget nggak? Dibilang bagus ya normal sih, nggak terlalu bagus. Normal, normal, normal. Normal gitu ya. Tapi nggak sejelek waktu au pair ya? Oh, enggak sih. Karena Ya, kan kamu juga belajar sampai B1 ya Nurul ya sebenarnya. iya sampai B1 sekarang aku udah itu B2, udah sold out B2. Oh. Jadi waktu dulu berarti kamu B2. B2 ini menyiapkan waktu saat BFD juga tuh atau Iya, gimana? waktu BFD aku menyiapkan itu Kak. Waktu itu kan aku sempet nanya ya ke kakak-kakak itu apa sih belajarnya gimana mandiri aku. Nah, waktu itu kan B1 terus B2 aku Ainsnya itu aku dapat gratis ya dari tragerku. Terus aku inilah apa namanya lanjut lagi sendiri terus ujian. Enggak. Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillahnya lulus gitu. Ini Walaupun dari, susah. iya biarpun susah. Dari Arhewin nih. Dari visa untuk BFD pindah ke Ausbildung bisa apply di Jerman apa harus balik dulu Kak? Gimana nih pengalaman kamu? Bisa apply di Jerman semuanya. Semuanya. Dari au pair juga bisa ke BFD, BFD bisa ke Jerman. Kita nggak sistem kontrak kerjanya. Maksudnya yang kontrak kayak di negara yang lain gitu, yang harus nggak boleh pulang, harus pulang setelah Hmm. selesai. Di sini kan sistemnya emang kalau kita mau lanjut, kita bisa Mm-mm. apa sih beantrak lagi asal kita apa sih udah mempersiapkan itu semua begitu Kak. Hmm. Jadi buat teman-teman kalau misalnya perpindahan visa BFD ke Ausbildung itu bisa langsung apply di Jerman tanpa harus balik lagi ke Indonesia gitu. Tapi dengan catatan teman-teman daftarnya sebelum program teman-teman selesai. Ya, Kalau jangan misalnya, dadakan ya. kalau misalnya pas selesai baru daftar ya teman-teman udah gak bisa lagi di Jerman harus balik dulu. Jadi itu tadi tips nih teman-teman ini bisa dijadiin tips juga nih kata Nurul tadi. Jadi minimal gini kuncinya setelah 6 bulan sebelum program kalian selesai, kalian harus udah cari Ausbildung. Jadi Iya, 3 bulan sebelum program kalian selesai, kalian apply visa. Iya nggak sih, Nur? begitu. Ya Supaya kayak proses lah istilahnya dari 6 bulan sebelum itu tuh kita tuh bikin Lebenslauf, Motivation Schreiben itu udah Motivation Schreiben nggak ada di Lebenslauf sama apa yang buat interview gitu. hmm. Kalau Duh, ada waktu kok Motivation. interview nih, kamu kan bahas-bahas soal interview, yang apa sih yang Hmm. ditanyain soal pas BFD itu? Mbak, waktu BFD itu aku tinggal di mana, terus apa sih lagi melakukan kegiatan apa di Jerman, udah berapa lama di Jerman, kayak gitu sih Kak. Kayak lebih ke personal gitu dibandingin waktu aku waktu Kebutuhan. interview mau Ausbildung. Oh, pas Ausbildung. Jadi Mm-mm. BFD ini berarti tidak se-strict gitu ya kalau untuk Iya, lebih dia mengenalkan wawancara. tempat kerja dia dibandingin aku kayak Iya. apa sih aku di Oh, sini gitu, karena kan lebih ke pribadi gitu loh. Gitu. menarik ya. Jadi Mm. yang penting pokoknya yang penting berarti dia ngelamar berarti dia mau BFD. Jadi Ya perusahaan udah kayak benar. dia mau BFD udah cukup. Ya, dibandingin waktu Ausbildung itu lebih rumit. Lebih rumit ya.
Wah, Dan ada ujian tes apa sih tulisnya itu. kalau aku. Hmm. Mhm. Ada berkas tambahan nggak sih dari au pair pas pindah ke BFD? Maksudnya mungkin apply visa ya? Sebenarnya nggak ada sih, Kak. Dari Sama au aja. pair iya sama aja. Nggak ada tambahan sama sekali. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi ya sama aja ya. Kalau berarti vetrak, mid vetrak, terus Petra, asuransi, bener. dan lain-lain. Ya, paling asuransi aja sih. Asuransi itu yang kesehatan dibuat sendiri. Kan kita bahas sedikit aja nih. Aku Mhm. penasaran nih. Kan tadi kamu bilang itu kamu manajemen ya? Iya. SMA-nya. Kamu bisa Ausbildung perawat. Karena aku juga sama manajemen, tapi Iya. aku tuh nggak bisa Ausbildung perawat karena ijazahku diakuinya cuma sebagai SMP. Aku Eh, penasaran banget. Kamu itu Realschule, bukan? bukan Realschule, Abschluss. Hauptschule, Hauptschule. Ah, asu. Tapi Kakak itu kamu anerkenungnya di di mana? Di Hessen, Frankfurt atau di di Hessen. di Kamu, Hessen? Ah ya. kamu waktu itu Anarkenung di mana? Untuk Aku anerkenung di Stuttgart. Stuttgart. Iya, Diakui sebagai Realschule. di Realschule, Abschluss. Tapi waktu itu kamu waktu SMP, waktu SMA, mohon maaf, itu kamu belajar IPA-nya nggak? Aku gak SMA, SMK. Waktu SMK ada pelajaran IPA-nya nggak? Gak ada pelajaran IPA. Semua tentang biro manajemen. Oh. Iya. Nah, jadi memang bener ya. Jadi setiap Bundesland itu peraturannya beda-beda juga ya. Iya. Karena dulu aku nggak bisa Ausbildung perawat karena aku cuman diakui sebagai SMP. Ini Eh, intermezzo aja. kok bisa kayak gitu ya? Iya. Beda-beda. Iya. Terus kadang ada yang cepet kan anerkenung ya Kak. Hmm. Ada yang ada yang lama juga sampai berbulan-bulan. Iya. Kalau dulu itu kamu Anarkenung berapa lama nih? Aku anerkenung cuma 1 minggu Kak. Cepet banget. Iya. Jadi kalau di sini tuh berarti emang apa ya, unik unik ya ceritanya, ada yang seminggu, Iya, ada yang 5 bulan. makanya gak tau kenapa terus temenku bilang lah kok kamu cuma 1 minggu aku 2 bulan katanya terus nungguin nanya-nanyain mulu iya itu udah bener kok kata aku tinggal tunggu aja keputusannya dari mereka terus nanti mereka kirimlah itu apa lewat pos kata aku juga kayak kayaknya udahlah ini mah 1 bulan tiba-tiba udah datang aja itu yang pos udah Ah, datang ya aja. kadang gitu ya, kita berekspektasi lama, ternyata Tapi cepet, tapi yang iya ditunggu-tunggu gak datang-datang. begitulah aneh kayak waktu aku ini visum di sini kan susah banget masya Allah susah banget sampai ada yang ya dideportasi sampai keluar dari sini kan gitu kayak istilahnya it's okay lah 2 bulan kayaknya ini mah gitu loh aku nungguin visa aku tapi ketika aku beantrak atau kan aku beresnya tuh bulan September ya kayak Mm. akhir akhir September tapi aku Juni Juli Juli aku beantrak tuh pertengahan Juli terus ini mah udahlah kayaknya aku dapat Agustus atau akhir September kan ya di termin itu nggak tahu atau nggak dapat gitu nggak tahu aku nah setelah aku berantak di bulan Juni Juli pertengahan Juli terus Agustus tuh aku udah dapat balasan alhamdulillah si terminnya juga mepet 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 banget pas mau ini apa namanya beres pisaku aku dapat dari tanggal 23 September gila nggak kayak itu mepet Nah, ya tapi ampun. meskipun mepet tapi di waktu yang tepat gitu ya. Iya, benar. Tapi istilahnya di sini mah satu aja, termin aja yang udah dapet udah tenang itu kayak dunia di sini. Hidup di sini udah tenang Ini ada gitu. pertanyaan lagi nih. Kalau kamu waktu dulu jam kerja BFD ini dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam kerjanya seminggu So, berapa jam? Terus dari jam berapa sampai jam berapa? di aku tuh kalau hari biasa itu biasanya tuh kerjanya tuh dari jam 6.30 sampai jam 14.30. 6.30 sampai 14.30. Tapi 8 jam berarti ya. Iya, 8 jam. Tapi ada juga di aku tuh kayak Getildings. Kalau di Hmm, grupku itu em, kalau di grup aku itu dia mintanya tuh di Wochenende Geteildienst ya Kak. menyebalkan, Bayangin. menyebalkan ya. Kalau nggak hari Sabtu, Minggu gitu. Jadi buat yang Itu tuh bisa dalam bahasa dari jam 7 Indonesia nggak sih Nurul? Kalau getail itu berarti shift asal itu dua tiba kali ya?
2 kali ya dibagi dan aku cuma kebagian 2 jam doang, 2 jam setengah istirahat. Bayangkan. Dan hari Minggu tuh gak ada itu pasti pasti ada 1 bulan tuh aku tuh 3 kali gitu kan. Oh, jadi mungkin ini juga menjadi perhatian ya, kalau misalkan BFD itu kalau di bidang Pflege gitu ya, di Mhm. Wonheim, kita tuh kerjanya Sabtu Minggu juga tetap kerja ya. Iya, Nanti kamu dapat liburnya di hari-hari biasa gitu iya, ya. iya benar gitu Kak. Tapi Kak ada positifnya juga sih kalau misalnya detail nih. Nanti tuh minggu depannya kita dapat 5 hari libur Oh, gitu. jadi Kalau di aku, enak juga ya meskipun detail kayak ya udahlah pas detailnya nggak enak sih. Cuman enaknya mhm, nanti kamu dikasih libur sampai 5 hari. 5 hari Tapi menurut gitu. si BFD ini dikasih cuti juga Nurul. Iya dikasih cuti juga. Hmm. Waktu cuti aku waktu itu 28 hari kalau enggak deh, 24 atau 25, 26 Kak, 26 hari. Jadi memang kita dapat cuti juga ya, dan itu cutinya bebas Iya, juga ya digunakan. iya bebas. Bebas kita. Hmm. Kayak berantak gitu sebelum apa? Tahun baru, Mungkin kita jawab pergantian tahun. satu pertanyaan lagi, terus kita akan mendengarkan kata-kata penutup, pesan-pesan ya dari Kak Nurul. Dari Oke. BBT nih, pas sampai di Jerman ada yang jemput kah, Kak? Aduh, kok jadi cerita itu? Kok siapa sih ini yang ini? Gak ada yang jemput aku. Gak ada yang Sumpah. jemput. Jadi Gini kamu loh, langsung ke rumah bentar BFD dulu. sendiri. Bentar dulu gini loh, Kak. Oh, Jadi aku tuh siapa? aduh, ini manusia paling menyedihkan kayaknya yang jadi aduh gimana ya? Kalau cerita ke situ kayaknya menyedihkan kali. Jadi ibuku waktu itu masih kerja lah, kerja di Arab. Keluargaku tuh pas aku sampai berangkatnya nggak ada yang ngedukung aku, Oh, Kak. Gitu. Cuma ayah aku. Ayah aku tuh cuma nganterin aku sampai bandara doang. Untung aku tuh ada kenalan temanku cewek. Jadi aku bareng sama dia. oh Udah jadi kayak kakak terbangnya sendiri bareng. lah. Bareng sama dia, iya bareng sama dia. Jadi dia tuh nganterin aku kayak udah kayak nganterin eh langsung salaman beres gitu. Cuma ayahku doang, Kak. Ayahku doang. Terus kok Salaman kayak udah apa namanya? Anak dianterin ke sekolah beres gitu loh. Terus pergi gitu. Udah aja cuma ayahku doang pergi dan aku di situ sama apa sama temanku. Nah, terus aku juga deket au pair-nya tuh sama temanku itu. Au pair-nya deket sama temenku. Jadi kebetulan GF-ku tuh bilang katanya, terus si GF-nya tuh kenalan juga sama GF oh, dia jadi kamu gitu. ngikutin teman kamu aja gitu ya. Iya, Gak ada yang nah jemput, jadi yang nganterin, iya yang yang nganter. nganterin, yang nganterinnya itu karena kan GF-ku tuh anaknya 3. Hmm. Jadi kan repot ya kalau anak GF yang temanku itu cuma 1. Hmm. Jadi dialah yang nganterin aku. Hmm. Jadi sama barengan gitu loh, Kak. Aduh, Jadi kalau kataku itu tuh. kita berdoa aja ya, Bismillah gitu. Kalau udah di Jerman ya, kalau nggak dijemput kalian ya aktif sendiri gitu. Iya, bener. Cari perbindung atau cari transportasinya. Mungkin satu lagi nih, karena ini menarik banget. Kalau BFD itu bisa bisa part time nggak sih sebenarnya? Nggak bisa. Nggak bisa karena udah tertera di kontrak. Oh, Kalau aku nggak bisa gitu loh. Tapi ada juga yang kalau yang ngizinin tuh di tempat BFD-nya tuh tempat kerjanya boleh apa namanya part-time ya dibolehin. Kalau di tempat aku nggak dibolehin Kak. Sayangnya jadi nggak dibolehin. tergantung tempat kerjanya. Mungkin mungkin maksud part time itu, oh nggak, mohon maaf, aku salah salah baca pertanyaan. Boleh sambil kerja part time gitu maksudnya? Nggak boleh. Nggak boleh Kak. Karena memang Hmm. Udah BFD ini kan tujuannya bukan mencari uang ya, program relawan guys. iya. Jadi kita tidak boleh kerja part time ya. Mhm. Udah ada tertera juga di itunya di petraknya. Petra di visanya juga gitu. Kalau nggak salah kalau Di misalkan kita tuh visa kalau sama dapat di petraknya ATH juga. nih, ATH terus ada Zusatblatt itu berarti ditertera di situ emang Iya, nggak boleh. genau, tertera kayak misalnya jadi apa, kayak kerja mandiri atau kita buat apa, produksi apa gitu. Itu Nggak nggak boleh, dibolehin nggak diboleh. sebenarnya. Mhm. Karena memang kalau di Jerman itu aturan itu cukup berat juga ya kalau misalnya kita Iya, melanggar. Jadi apa ya? Ancamannya tuh deportasi guys. Jadi iya makanya itu yang jadi ditakutin. kalau misalkan berarti kita sama nih Nurul, daripada itu mah kita berhemat guys. Jadi Mhm. tolonglah, saat BFD ini mah kita ngomong jujur-jujuran aja ya. BFD tolong berhemat, nabung. Apalagi yang mau Iya, Ausbildung gitu.
Karena nggak bisa kita ngandelin temen, nggak bisa gitu. Kalau BFD kita mau belanja-belanja cari yang murah gitu. Iya, Ingat ya guys, tujuan kalian ke Jerman tuh apa? Gitu. Kalau di sini itu kita nggak bisa menye-menye, ya bener Kak. Nurul ya. Gak bisa, gak bisa. Mau Aduh, mau manja, kayaknya ini mental juga harus dia sekuat banget. karena nggak bisa teman-teman. Ini kita ngomongin kayak gini ya jujur-jujuran ya. Ketika kalian beneran mau keluar negeri, yang harus dipersiapkan itu mental gitu. Jadi jangan ada Iya. mental kita menaruh meminta tolong pada orang lain. Ya, Hmm. itu aja sih. Nah, Nurul, makasih banyak ya yang Iya, udah sekali lagi sama-sama makasih banyak Kak. udah berbagi di Oya Cerita. Ada nggak sih pesan-pesan nih gitu ke teman-teman nih? Ke Apalagi kan kamu teman-teman juga ya. kan ibaratnya masih muda gitu 18 tahun langsung persiapan ke Jerman. Itu gimana nih Iya. pesan kamu ke teman-teman seperjuangan? Eh, buat teman-teman aku yang seperjuangan yang masih muda, jangan pantang menyerah, tetap semangat walaupun banyak tekanan dari keluarga, gak ada yang nyemangatin, tapi tetaplah lanjut, tapi jangan lupa dengan planning. Waktu tanpa planning tidak akan mendapatkan hasil. Gitu sih, Kak. Waktu tanpa planning tidak akan mendapatkan hasil. Jadi bullshit ya kayak ya udahlah kita ikutin arus. Kalau kalian ke Jerman ikutin arus kan nggak selamanya arus itu baik. Iya, Kan benar. tidak semua arus itu arus sungai itu jalannya ke laut kan ada juga keselokan gitu. Jadi penting banget beneran apapun yang terjadi sebenarnya bukan hanya ke Jerman juga ya. Dalam hidup itu planning itu wajib. Benar. Makasih Benar. banyak ya Nurul udah sekali lagi udah Sama-sama. bersedia bercerita di Cerita. Ohya Cerita ini gitu ya. Dan buat teman-teman yang baru join, teman-teman bisa nonton rekamannya karena ini nanti aku bakalan reel dan aku bakalan share dan aku bakalan tag juga Nurul gitu Itu buat di posting teman-teman ini. Jadi aku yang teman-teman Nurul yang kepo di telat Indonesia. bisa Aku di dengerin. mana dan gimana, maksudnya aku di mana dan bagaimana. Nah, itulah ceritaku. Ya, itulah Soalnya cerita. aku jarang banget cerita Hmm. ke orang Indonesia gitu. Maksudnya tuh walaupun aku jelasin segimanapun kayak dia kayak apaan sih itu apa Gak akan relate ya makanya kadang kalau iya. misalkan orang-orang yang belum paham gitu. Nah, buat teman-teman Nurul juga bisa banget nih nonton di reelsnya aku nanti. Dan buat teman-teman Nurul, Nurul bisa mention di Instagramnya Nurul Yep. at Ini siapa Kak? Ada sesi tanya jawabnya Kak katanya. Udah oh tadi. udah selesai. Udah. Udah selesai. Kamu berarti telat ya. Tapi kalau misalnya Nurul terbuka nggak? Kalau misalnya ada temen yang nanya, teman-teman Ya, nanya di DM, terbuka kok, boleh boleh DM aja kalau tuh. misalnya mau tanya. Jangan lupa Senang. follow ya IG-nya Kak Nurul. Tuh, Nurul ada TikTok. Aku ada TikTok, tapi TikToknya yang aku nyanyi-nyanyi semua. Gak usah deh, gak usah. Instagram aja ya. Iya. Nah, gitu aja guys. Pokoknya buat kalian semangat terus ya gitu. Seperti katakan Nurul tadi, waktu tanpa planning itu gak akan ada hasil. Gitu. Jadi bikinlah sebuah planning. Kalian mau jadi apa? Benar. Gitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan karena yang kurangnya itu datangnya dari aku, yang kebaikan itu datangnya dari Allah. Terima kasih banyak juga buat Nurul. Sukses terus Ausbildungnya ya. Sama-sama. Semoga bisa jadi Kakaknya juga Fachkräfte, sama-sama. bisa sampai jadi Amin. praktik Anleiter gitu ya, Amin, bisa jadi amin, sampai ya Allah. dosen keperawatan gitu Nurul. Kamu masih Apalagi itu, muda, semangat amin, ya Allah, terus ya amin. Allah, semangat terus pokoknya. Gitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Ini bagaimana ya keluar? Nanti aku